Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali beraktivitas, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran dari rumah masing-masing. Pada pekan lalu, tentunya kalian telah mempelajari fungsi grafik dalam Microsoft Excel. Ya, itu artinya kalian sudah bisa ya menggunakan fungsi grafik dalam Microsoft Excel. Nah, hari ini kita sudah melangkah ke fungsi yang lain, yaitu fungsi lookup dalam Microsoft Excel. Untuk materi hari ini ada 4 hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, apa itu fungsi lookup. Kemudian yang kedua, apa fungsi dari fungsi lookup. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis dari fungsi lookup. Kemudian yang keempat, contoh daripada fungsi lookup. Dan yang terakhir adalah praktik. Ya, jadi sebentar juga kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan fungsi lookup dalam Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Nah, di layar telah tampil ya bahwa lookup adalah fungsi dalam pembacaan tabel. Ya, jadi nantinya untuk menggunakan fungsi lookup juga ada tabel yang disediakan, tabel data. Nah, tabel data ini ada tabel tambahan yang namanya tabel bantu atau tabel referensi untuk bisa menggunakan fungsi lookup. Kita lanjut lagi ke fungsi lookup. Nah, lookup digunakan untuk mendapatkan data dari tabel referensi atau tabel lain. Seperti yang saya sampaikan barusan bahwa untuk menggunakan fungsi lookup itu harus ada tabel tambahan atau tabel referensi yang digunakan untuk menyelesaikan tabel utama ya. Nah, itu fungsi lookup. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis fungsi lookup. Nah, jadi untuk fungsi lookup itu terdiri dari 2 jenis fungsi. Yang pertama ada namanya fungsi lookup ya. Jadi fungsi lookup itu digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus ya. Jadi ini lookup ada awalan hurufnya itu V ya, yang menandakan bahwa dia adalah singkatan dari vertikal. Nah, jadi nanti ada tabel berbentuk tegak lurus ataukah berbentuk vertikal. Nah, itu yang digunakan untuk menyelesaikan ya tabel utama dengan menggunakan tabel vertikal yang tadi. Kemudian yang kedua, fungsi lookup. Nah, lookup ini ya, karena dia berawalan huruf H, maka dia digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk baris atau horizontal. Jadi H ini dalam huruf pertamanya itu merupakan singkatan dari horizontal. Jadi nanti ada tabel tambahan ya yang berbentuk horizontal ataukah sejajar yang bisa digunakan untuk menyelesaikan ya tabel utama. Nah, itu jenis-jenis fungsi lookup. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh. Nah, ini saya sudah berikan ya, perlihatkan contoh daripada fungsi lookup dan VLOOKUP ya, di mana ini adalah data penjualan. Di sini ada 2 tabel bantu, di mana tabel barang ini merupakan tabel bantu yang berbentuk vertikal ya, karena karena sejajar ke bawah ya. Dan yang sebelah kanan ini yang tabel diskon merupakan tabel horizontal karena sejajar ya. Ini tadi tegak lurus. Oke. Itulah contoh fungsi lookup dan fungsi VLOOKUP. Nah, selanjutnya praktik ya. Nah, jadi setelah saya memberikan secara singkat ya penjelasan daripada fungsi lookup, maka sekarang saya mempersilahkan bagi yang punya laptop atau notebook, silakan membuka lembar kerja pada Microsoft Excel-nya masing-masing. Ya, bagi yang belum memiliki laptop maupun notebook, ya bisa menggunakan juga di gadgetnya masing-masing, karena di gadget sekarang sudah ada aplikasi ya Microsoft Excel yang bisa digunakan untuk mengetik. Ya, silakan diketik saja ya Microsoft Excel pada Play Store. Nah, bagi yang belum mampu ya untuk mendownload
ataukah menggunakan Microsoft Excel ya di gadgetnya ya, bisa diperhatikan baik-baik, disimak karena nanti pada saat kita melaksanakan pembelajaran tatap muka ya langsung di kelas setelah pandemi ini berakhir, maka saya akan mempraktekkan langsung ataukah menyuruh satu persatu dari kalian untuk mempraktekkan ya bagaimana menggunakan fungsi-fungsi yang pernah saya ajarkan waktu pelaksanaan daring. Oke, silakan ya dibuka lembar kerjanya di Microsoft Excel ya. Baik, di layar Anda sudah tampil ya sebuah lembar kerja Microsoft Excel ya, di mana eh, sudah ada juga sebuah data yang nantinya kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan fungsi lookup dalam tabel ini ya, di mana ada dua yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, jadi ini diperhatikan baik-baik ya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan fungsi lookup. Jadi ini adalah sebuah laporan penjualan gadget ya dari Vinetisel selama bulan Januari sampai September 2020. Nah, di sini ada ya tabel utama, ya tabel yang masih kosong, mereknya dengan harga rata-rata, kemudian totalnya. Nah, ini ada dua tabel bantu. Yang pertama tabel bantu horizontal itu untuk menemukan harga dari tipe gadget dari Infinity Cell. Kemudian ini ada tabel bantu vertikal ya untuk mengisi nanti bagiannya merek. Nah, jadi tentunya kalian sudah mengerti bahwa tabel bantu horizontal ini adalah tabel yang berupa kode HP dengan harganya masing-masing nanti yang akan diisi di sini. Kemudian ini ada tabel bantu vertikal yang digunakan untuk menjawab ya kolom ini yang belum terisi karena di sini ada merek ya dengan kodenya. Nah, kita langsung saja menggunakan fungsi yang pertama yaitu untuk mengisi kolom dari tabel merek. Itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya, dengan menggunakan tabel bantu vertikal. Oke, nah diperhatikan caranya. Yang pertama yaitu untuk memulai rumus fungsi itu harus menggunakan sama dengan, kemudian VLOOKUP, cari VLOOKUP. Nah, ini saya sudah ada VLOOKUP. Kemudian di tabel utama kita pilih dulu kode ya yang sama dengan kode bantu, ini ada kode yang sama ya. Silakan diklik. Nah, kemudian setelah itu dia minta lagi ini ada tanda koma ya. Kalau laptop saya itu dia karena Microsoft 2007 dia menggunakan koma, ada juga biasa laptop terbaru itu dia menggunakan titik koma. Jadi diperhatikan saja ini ya, kalau dia menunjukkan di sini koma berarti harus koma yang diketik ya, tapi kalau di sini titik koma maka titik koma yang harus ya. Karena saya koma jadi harus tanda koma di situ ya. Setelah itu silakan di blok tabel bantu vertikal semua ya, ndak usah eh, judul kolomnya, cukup isinya saya dalam ya, mulai dari H5 sampai dengan I10 ini semua di blok ya. Kemudian setelah itu silakan diketik F4 ya. Diklik F4 ini di keyboardnya supaya tidak pindah-pindah. Oke. Setelah itu pisahkan lagi dengan tanda koma. Kemudian silakan ketik nomor 2. Kemudian dipisahkan lagi dengan tanda koma. Kemudian ketik lagi 0. Nah, kemudian tutup kurung dan enter. Ya. Nah, maka kode SS sudah muncul, mereknya itu Samsung ya. Nah, untuk secara singkatnya semua bisa diulang-ulang juga, tapi kalau mau secara singkat itu tinggal diblok saja ke bawah. Oke, maka kolom merek pada
tabel utama sudah selesai. Nah, sekarang kita mencari harga rata-ratanya ya. Nah, untuk mencari harga rata-ratanya ini harus sesuai dengan tabel bantu horizontal ya. Karena di sini sudah ada harganya di tabel horizontal. Nah, caranya itu untuk menuliskan harga rata-ratanya harus dengan menggunakan fungsi lookup ya, karena horizontal. Jadi harus lookup. Ya, silakan diketik sama dengan kemudian ketik H, kemudian cari lookup, ini sudah ada. Nah, kemudian di tabel utama silakan dicari yang samanya dengan tabel bantu horizontal. Yang pertama ini adalah yang ada samanya adalah kode ya. Nah, diklik lagi ini kode, kemudian pisahkan dengan koma. Ya, diperhatikan lagi nih koma ya. Kalau biasanya di laptop terbaru ada titik koma, maka jangan koma yang diketik tapi titik koma. Kemudian di blok semua ini ya, di tabel bantu horizontal silakan di blok semua mulai dari B14 sampai dengan F15 ini ya. Tidak usah kolom judulnya. Oke, setelah itu silakan ditekan F4 ya supaya tidak lari-lari. Nah, sudah berubah di rumusnya. Kemudian silakan pisahkan dengan tanda koma, kemudian ketik 2. Kemudian pisahkan lagi dengan tanda koma, kemudian 0, kemudian tutup dan enter. Nah, maka harga rata-ratanya untuk HP Samsung ya, kode tipe Samsung itu, merek Samsungnya sudah ada. Nah, jadi bisa lagi diulang-ulangi untuk ini ya. Tapi kalau mau cepat langsung saja blok semua ke bawah ini. Oke. Maka harga rata-rata ya setiap merek HP sudah terjawab. Oke. Nah, itulah ya gunanya fungsi rumus lookup. Nah, total itu menggunakan rumus biasa saja, yaitu dikali kolom jumlah dengan kolom harga rata-rata. Nah, sama dengan, karena kita mau cari totalnya semua, total penjualannya gadget dari Infinity Sale dari bulan Januari sampai dengan September 2020. Nah, silakan diklik ini ya, kemudian dikali dengan harga rata-ratanya, kemudian enter. Oke, jadi sudah terjawab total dari penjualan merek Samsung ini sebesar 991.752. Langsung diklik saja. Oke, itu sudah terjawab. Ya. Nah, sampai di sini maka selesailah semua ya pengisian tabel ya yang masih kosong. Mereknya dengan menggunakan tabel bantu vertikal, kemudian tabel bantu horizontal sudah selesai dengan menggunakan rumus lookup. Ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengulang-ulanginya sampai mahir ya. Sampai mahir ya. Sampai bisa diulang-ulang. Ya, silakan diulang-ulang saja sampai kalian bisa menggunakan fungsi lookup dengan lincah. Dengan lincah dan lancar ya. Setelah selesainya menunjukkan praktek penggunaan fungsi lookup dalam Microsoft Excel, maka selesailah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi tentang fungsi lookup dan bisa mempraktekkan langsung ya penggunaan dari fungsi lookup tersebut. Jika ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom komentar YouTube. Nanti saya akan balas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.